membahas bab masalah kurban, karena sebentar lagi kita akan masuk hari raya kurban atau Idul Adha atau Idul Kurban. Jadi 2 minggu ini kita bahas fikihnya, kita loncat dulu ke bab kurban. Ya, kita bagi 2. Minggu ini membahas masalah kurbannya, minggu depan insyaallah masalah panitia kurbannya. Jadi masalah kurbannya sama panitia kurbannya kemudian. Ya, mudah-mudahan dengan ini insyaallah membuat pelaksanaan ibadah kurban sesuai dengan aturan Allah dan Rasulullah. Alasan takut itu tadi bohong ya. Intinya mudah-mudahan jadi ilmu itu dan menjadi fardu apabila kita memang kemudian memerlukan. Misalnya kayak kita sekarang nih belum mau haji, maka belajar haji itu belum wajib. Ketika kita mau berangkat haji, maka belajar haji baru wajib. Nah sekarang karena mau kurban, ya belajar ilmu tentang kurban menjadi hukumnya wajib itu kemudian. Nah dalam istilah fikih kurban itu disebut istilahnya udhiyah. Ya, kalau nyari di bab-bab fikih itu, kalau mencari bab masalah kurban itu nggak akan ketemu. Yang ada kemudian adalah bab udhiyah. Udhiyah. Ya, di dhammil hamzah dengan dhammah hamzahnya. Udhiyah. Apa itu udhiyah? Ismun lima yudbahu minan na'ami yawma idin nahri wa ayyamit tashriqi taqarruban ila Allah Ta'ala. Jadi namanya udhiyah itu adalah nama bagi sembelihan dari hewan peliharaan. Jadi kalau ada sapi hutan itu tidak boleh dijadikan kurban karena dia bukan peliharaan, ya. Nanti kita bahas. Nama bagi sembelihan ismun 5 bagi apa-apa, maksudnya hewan yudba'u yang disembelih minan na'am yang termasuk hewan peliharaan. Yawma idin nahri pada hari raya Idul Adha wa ayyamin tashriqi dan hari tasyrik 3 hari setelahnya. Kalau hari raya Idul Adha tanggal ini pengaruh makan tanya jawabannya ditanya itu tanggal 31 tanggal 10 mau tanggal 1 ke tanggal 5 ke tanggal 7 kalau 10 Dzulhijjah berarti Idul kalau misalnya nanti kemudian 1 Idul 1 Dzulhijjahnya hari Selasa berarti hari Kamis tanggal 31 Tapi kemungkinan besar tanggal 31 juga ya. Tetapi maksud saya tuh 10 Dzulhijjah. Seperti itu kemudian. Ayyamut tasyriqi hari tasyrik. Jadi 11, 12, 13. Jadi menyembelih hewan kurban 10, 11, 12, 13 Hijriah. Taqarruban ila Allah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kurban itu apa? Kalau kita nyebutnya kurban, walaupun disebut kurban juga tidak ada masalah. Jadi jangan ribut. Cuma kalau nyari di kitab fikih namanya udhiyah. Makanya Idul Adha. Adha itu kemudian udhiyah. Adha udhiyah sama hari raya. Cuma jadinya kitanya lebih kenalnya Idul Kurban atau hari raya kurban. Kurban itu sendiri pun dari bahasa Arab. Jadi kurban itu dari bahasa Arab kemudian artinya kedekatan. Sama saja kemudian kan tadi kurban itu adalah sembelihan di hari Idul Adha atau hari Tasyrik dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Sama saja jadi tidak ada masalah istilah itu. Cuman kalau lebih tepatnya kemudian udhiyah makanya Idul Adha itu kemudian ya. Mana dalilnya? Di antaranya firman Allah di dalam Al-Quran, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah bagi Tuhanmu dan berkurbanlah.
Sebahagian ulama tafsir menjelaskan fasalli, maka salatlah salat Idul Adha, wanhar, dan berkurbanlah. Ya, jadi salat dan berkurbanlah. Itu kemudian dalilnya. Jadi perintah berkurban itu ada di dalam Al-Quran. Kita baca yang punya dulu. Walaupun gak rinci-rinci amat ya, tapi insyaallah poin-poin garis besarnya saja. Dalam hadis Nabi disebutkan Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Nabi, ma'amila binu Adam yauman nahari, tidak ada kemudian amal atau ibadah yang dilakukan oleh manusia di hari raya Idul Adha min amalin, daripada amal-amal ibadah, ahabba, lebih dicintai ilallah ta'ala, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, min iraqatid dam, daripada mengalirkan darah. Maksudnya menyembelih, ya, kemudian daripada menyembelih, min iraqatid dam, innaha, karena dia hewan sembelihan tadi, kemudian lacaki pasti akan datang yaumal qiyamati, di hari kiamat, bin quruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa aslabiha, dan juga dengan kuku-kukunya. Jadi Idul Adha, hari raya Idul Adha itu, amalan apa yang paling afdal kemudian di hari itu? Tidak ada amalan yang paling afdal di hari raya Idul Adha itu selain daripada berkurban. Misalnya hari itu tuh ada orang kaya bagi-bagi duit sama bagi-bagi sembako hari raya Idul Adha. Dia sampai habis bagi-bagi duit itu 200 juta bagi sembako hari itu, hari raya Idul Adha itu. Kalau kita hari apa kita? Sekarang ya, kalau Idul Adha tahun sekarang apa kalau hari raya ya? Hari Jumat. Nah, misalnya hari Jumat itu habis setelah sholat Id ada yang bagi-bagi duit. Kemudian bagi-bagi duit, kemudian Pak Parno bagi-bagi duit 200 juta, ya, sembako, tapi kemudian nggak berkurban. Pak DK yang hari ini berkurban kambing, harganya berapa? 4 juta, 5 juta. Ada tukang kambing sih, ya. 3 juta. Pak Parno habisnya bagi-bagi 200. Cuma hari itu hari raya Idul Adha. Allah lebih cinta Pak DKM yang memilih kambing 3 juta daripada Pak Parno yang bagi-bagi duit 200 juta. Apalagi Pak Parno nggak bagi-bagi duit sama sekali. Artinya maksudnya paham ya? Jadi hari itu tuh kemudian yang paling afdal kasarannya sedekahnya apa? Kurban. Ya, punya duit berapa hari itu dibagi-bagi nggak akan mengalahkan kurban, walaupun kasarannya kurban 3 juta tok, walaupun dia sedekah bagi-bagi sembako. Nah yang lebih hebat lagi kemudian setelah berkurban bagi-bagi beras. Lebih hebat lagi kemudian kalau ada. Nah itu kemudian. Ya, jadi itu hadis Nabi. Jadi tidak ada amalan hari itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain mengalirkan darah, maksudnya membeli hewan kurban. Karena nanti hewan kurban itu akan datang di hari kiamat saat dia bangkit dari alam kubur, dia menuju kepada mahsyar, kemudian lengkap dengan tanduk-tanduknya dan kemudian dengan kuku-kukunya. Jadi orang yang berkurban itu nanti di padang, bukan di padang mahsyar, bangkit dari kubur kalau dia hidup pernah berkurban, lalu kemudian hewan kurbannya akan datang lengkap, sak tanduk-tanduknya, sak kuku-kukunya, kemudian itu yang akan dinaiki oleh dia nanti ke padang mahsyar dari kuburannya. Ya, dalam hadis disebutkan nanti padang mahsyarnya kita di akhirat itu, kalau sekarang kemudian adalah padang Arafah, orang yang wukuf haji. Berarti di mana tuh? Di Arab kan? Kalau ke sini naik pesawat ke Arab berapa? 8 jam. Itu sekarang. Nanti di padang mahsyar begitu kita dikubur di sini, kasarannya nih kalau kita anggap sama aja, menuju ke sana jalan kaki, bayangkan. Nanti padang mahsyar kita di akhirat itu adalah padang Arafahnya kita saat ini di dunia. Ya, dalam hadis ada riwayat yang mengatakan begitu, bahwa nanti kita kumpul di akhirat di padang mahsyar itu adalah di Arafah. Makanya Arafah itu tempat kumpul di situ orang haji. Nanti itu jadi padang mahsyar di akhirat
orang-orang mati dimanapun nanti kumpulnya di sana. Lo bayangkan kalau kemudian dari Grand Rahayu ke Mekah ke Padang Arafah itu perlu waktu berhari-hari itu naik pesawat. Bagaimana kalau misalnya meninggal di Grand Rahayu dikuburkan di sini lalu nanti ke Padang Mahsyar menuju ke Arafah sana karena itu Padang Mahsyar jalan kaki. Berapa tahun? Hah? Iya kan? Ada orang tapi nanti yang pakai tunggangan. Siapa dia di antaranya? Orang yang dia kemudian hidupnya berlatahci, pasti kata Nabi akan datang kemudian hewan sembelihannya itu yaumul kiamah, nanti di akhirat hari kiamat setelah dia dibangkitkan dari kubur datang kambing. Kemudian datang sapi. Kemudian sama murid sama guru ya. Sama. Lalu ada pertanyaan, kambing yang di dunia itu kan Ustaz hidup lagi kan sudah dicincang-cincang, campur-campur. Menurut jumhur ulama maknanya adalah nanti yang datang itu bukan yang udah dicincang-cincang itu, nanti yang datang adalah dari surga, cuman persis sama, nggak akan lebih, nggak akan kurang. Jadi kalau sapi misalnya gede, ya gede datang cuma sama persis dengan tanduk-tanduk ada kuku-kukunya, cuman datangnya nanti yang dari surga. Itu yang akan bawa dia nanti kepada mahsyar. Ya. Makanya kambing satu orang doang. Kalau kambing 7 orang, bayangkan kambing orang 7 naik kambing kan gimana cerita? Ya. Makanya kambing cuma bisa buat satu. Kalau kambing buat 7 naik 1 kambing 7 orang. Nah itu paham ya? Jadi ya nanti itu jadi tunggangan kemudian. Dalam hadis lain, ini saya cepat-cepat aja nih. Karena takut sama PDKM doang. Azimu duhayakum, kata Nabi lagi, azimu duhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Maka kemudian Nabi riwayat lain lagi bahwa besarkanlah sembelihan kurban kamu karena nanti akan datang sebagai tunggangan. Ya tadi semakin besar semakin besar juga nanti tunggangannya di akhirat. Kemudian makanya nggak boleh cacat, nggak boleh cacat kemudian. Itu ada dalil-dalilnya kemudian. Nah, tetapi kurban ini hukumnya apa? Kalau bagi Nabi Muhammad SAW, bagi Nabi pribadi, kurban ini hukumnya wajib. Jadi bagi Nabi, kurban ini hukumnya adalah pribadi bagi Nabi, khusus dan bagi diri pribadi Nabi adalah hukumnya wajib. Tapi bagi kita umatnya, maka mayoritas ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah tetapi sangat-sangat dianjurkan. Hadis Nabi SAW, umirtu bin nahari, aku diwajibkan untuk berkurban kata Nabi, wa huwa sunnatul lakum. Di hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan kurban itu sunnah bagi kalian, tapi bagi aku wajib kata Nabi. Jadi ada ibadah itu yang bagi kita sunnah, bagi Nabi wajib. Contohnya kayak kurban, sholat tahajud. Sholat tahajud itu bagi Nabi wajib, bagi kita sunnah. Sholat witir itu bagi Nabi wajib, bagi kita sunnah. Coba bayangkan kalau kita sholat tahajud wajib, coba subuh aja kemudian 6:30 baru sholat subuh, apalagi kemudian sholat tahajud wajib, ya kan? Tapi inilah kemudahan dari Allah, berkatnya Rasulullah. Bagi kita umatnya sholat tahajud sunnah, bagi Nabi bagi kita kurban sunnah, bagi Nabi wajib. Sunnah apa? Sunnah muakkadah. Arti sunnah muakkadah adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, maka kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, terkecuali dalam mazhab Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, kurban itu hukumnya adalah wajib bagi penduduk kota kemudian yang memiliki harta. Nah, jadi menurut mazhab Imam Abu Hanifah, hukum berkurban itu bagi yang mampu bukan sunnah tapi wajib. Kalau mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, maka hukum berkurban adalah sunnah muakkadah.
hanya menurut pendapat mazhab Imam Abu Hanifah bahwa berkurban itu adalah wajib. Jadi kalau menurut pendapat Imam Hanafi, bila orang mampu tidak berkorban dosa karena hukumnya wajib. Cuma dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali hukumnya sunnah muakkadah. Kalau mampu nggak berkorban maka tidak sampai dosa tapi makruh. Karena kenapa jadi makruh? Karena ulama berbeda pendapat tentang kewajiban dan sunnahnya kurban tadi. Kalau menurut Hanafi wajib, menurut Syafi'i, Maliki, Hambali sunnah, maka dalam mazhab Maliki, Syafi'i khususnya, kalau dia berkurban tapi mampu maka makruh walaupun tidak sampai dosa. Ancamannya lebih berat. Dalam hadis Nabi bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Kalau orang diberi keluasan rezeki, kata Nabi, wa lam yudhi, tapi dia enggak mau berkurban, apa ancamannya? Fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat masjid kami, kata Nabi. Ancamannya berat. Kenapa? Nabi melarang, maksudnya gini. Kalau misalnya kemudian saya ngomong ke panitia, berusaha lagi lah main ke tempat saya, berarti apa tandanya? Marah. Panitia kalau datang ke saya buat pertanyaan terus gitu kan, kemudian berusaha lagi lah datang misalnya gitu kan, berarti saya tuh persis kayak itu. Kalau bahasa kitanya kata Nabi, duit ada tapi nggak mau berkorban, berusaha lagi lah datang ke masjid. Berarti Nabi marah, nggak senang. Nah, tapi tidak sampai dosa karena hukumnya tidak wajib. Di situ dulu. Paham? Mulai artinya hukumnya paham dulu ya. Jadi menurut Hanafi wajib. Lalu pertanyaan muncul, apa ukuran mampu itu? Kalau kita ukur diri sendiri, apalagi urusannya kayak gini, yakin saya bilangnya saya nggak mampu, belum mampu pasti sudah. Ya kan? Apa ukuran mampu? Nah ini hati-hati ya. Jangan kalau menurut agama mampu lalu kita bilang nggak mampu, karena nih ancaman ini. Menurut mazhab Hanafi, kita yang mengatakan wajib tadi, ini hidup ya tidak ada. Ini kayak kemarin hidup tadi. Ya, menurut mazhab Hanafi yang mengatakan kurban itu wajib, dikatakan seseorang itu mampu sudah adalah ketika dia punya uang simpanan 20 dinar. Ya, dan ini uang simpanan, artinya beda, bukan untuk kebutuhannya, enggak. Ya, dia tidak untuk kebutuhannya, untuk simpanannya. Kalau bahasa sekarang apa bahasanya? Uang mati ya, saldo ya saldo udah pintar urusan duit luar biasa. Urusan duit, urusan hari raya, mau jauh-jauh tanya ke Pak Parno, urusan saya. Pintar. Apa tadi namanya tadi? Saldo. Nah, saldo. Kemudian berapa 20 dinar? 1 dinar itu adalah kalau dikonversi ke emas 4,25 gram, 4 gram seperempat. Taruh-taruhlah kalau hitung duit misalnya sekarang emas berapa Pak Parno? Lupa nggak tahu. Ya anggap aja kemudian 500 berarti 2 juta lebih lah ya. Ya anggap aja sama 1 kambing, 1 dinar itu. Anggap aja sama 1 kambing. Kalau misalnya 600 kan ya itu 6 kali 4 24. Ya anggap aja 2 juta lah kita sedikitkan. 2 juta anggap aja 1 dinar 2 juta. Berarti kalau orang punya tabungan 20 dinar berarti 20 juta. Berarti dia sudah wajib berkurban menurut mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Kalau dia tidak berkurban maka dosa, karena mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum berkurban bukan sunnah tetapi wajib. Makanya syaratnya kencang. Artinya harus punya tabungan 20 juta minimal. Kalau seperti itu kira-kira di sini ada nggak yang masuk? Kalau ada malu-malunya aku dia percaya. Bahkan menurut sebahagian mazhab Imam Malik
Itu bukan 20 dinar tapi 30. Lebih kencang lagi. Nah, sekarang kita madhabnya Syafi'i atau Syafi'iyah. Dalam madhab Syafi'i ini yang kita banyak kenal. Apabila orang sudah punya kelebihan untuk nafkah dirinya dan orang-orang yang ditanggungnya selama hari raya tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah, 4 hari ini dia sudah cukup nafkah buat anak istrinya, ada lebihannya cukup buat beli kambing, maka dia dianggap sudah mampu. Ya. Berarti misalnya takut banget kebutuhan ya. Kenapa? Jangan-jangan tenaga-tenaga kepala takut pun enggak. Misalnya nafkah sehari berapa? Kalau kita rumah sudah enggak, pakaian sudah banyak, berarti anggapnya tinggal makan aja, nanti kan makan istri sama anak paling banyak berapa di rumahan nih? Ada yang sampai 6 lah. Anggap aja anak 2, istri sama suami makan sehari berapa? Anggap aja 100.000. Berarti Idul Adha terus 10-nya 11, 12, 13, anggap aja 500, 4 hari 500.000. Dia punya tabungan 5 juta, ada duit 5 juta, buat makan 4 hari 500.000, masih ada sisa 4 juta setengah, cukup gak kami? Itu dianggap sudah mau berkurban. Kalau nggak berkurban karena nggak mau, fala yaqrabanna musallana, kata Nabi, berusaha lagi datang ke masjid. Artinya bahasanya ibadah doang, rajin udah disuruh keluar duit nggak mau. Nah itu bahasanya gitu lah. Paham ya maksudnya? Ngaji doang ditekan makhluknya begitu. Kayaknya besok ini banyak nih nambah nih kayaknya. Dapat ayat. Itulah tujuannya Pak DKM request. Saya itu sebenarnya ngerti, makanya Pak DKM-nya royalti. Karena baru 4 besok bisa. Iya, saya nyampein hukum terserah, mau dipercaya silahkan, nggak juga tanya ke lain. Ya kecuali saya pindah juga ke mazhab Hanafi, nah boleh lah kemudian. Tapi kalau maaf ya, kalau kemudian sekarang begitu pindah-pindah namanya talfik, pindah-pindah mazhab sekarang itu hukumnya haram. Ya, ada caranya supaya kemudian nggak kena kurban. Nah, mau tahu nggak? Kalau nggak mau nggak sih? Dia udah asal semua. Dia nggak ada tabungan. Iya, kita saya kasih tahu. Tahu deh Pak Ustaz. Mau tahu kan malu. Aduh, pintar ya. Coba kalau kita bayangkan asal umat Islam yang jujur mengamalkan ilmu, mau berbulan amal, nggak ada cerita orang berebut dari berbulan, nggak ada. Karena pasti banyak yang mampu, cuma pura-pura mampu. Kalau apalagi minta maaf di tabungan 1 juta, 8 juta, 15 juta, ya Allah, ini sapi mampu dia. Dalam mazhab Syafi'i ukuran mampu itu, kalau dia kemudian nafkah selama 4 hari itu cukup, insya Allah kalau urusan itu kita tidak ada yang kurang, lalu tinggal lebihnya aja lagi. Kalau lebihnya ada, apalagi sampai puluhan juta, lalu berkurban, hati-hati, walaupun nggak sampai dosa, cuma nanti gede, gitu loh bahasanya gitu deh. Kalau nanti gede, kita mau minta syafaat kemana? Hati-hati karena mampu kemudian. Paham dulu ya? Berarti mampu gak? Pak Parno mampu, Pak DKM. Berapa sekarang baru berapa? 4 ya? 4 kambing. Enggak, maksudnya benar, ada 4 kambing rencana? Iya, ada 4 insya Allah. Nah, itu bisa nambah sapi kira-kira mampu loh, jangan kemudian menurut kita. Kalau menurut kita, apalagi urusan duit Allah.
sudah. Paham ya? Paham insyaallah. Jadi kalau menurut Hanafi ya segitu, menurut Maliki ya segitu, menurut Syafi'i ya segitu ukuran waktu itu. Kata-kata itu nyesel, belum berhubungan. Karena akhirnya jadi mau. Paling kecil lah tambungan pada kan. Nah, dan begini rumusnya. Kesunahan kan tadi hukumnya kita abaikan dulu mazhab yang lain ya, karena kita mazhabnya Syafi'i. Ingat ya, mazhab Syafi'i tadi kurban itu sunnah muakkada dan ukuran mampunya sudah segitu. Mazhab lain itu sekedar pengetahuan aja dan kita abaikan. Sekarang kita fokus ke mazhab Syafi'i. Nah, kurban itu tidak serta-merta begini. Ini salah paham banyak. Tahun ini berkurban Pak Parno karena menganggap diri mampu. Tahun depan Pak Parno mampu lagi, punya saldo lumayan lagi. Lalu Pak Parno ngomong gini, saya tahun ini nggak berkurban, sudah tahun kemarin. Dalam agama aturan kita, kalau tahun ini mampu, tahun ini berkurban, tahun depan mampu, tahun depan berkurban lagi. Tahun depan mampu, berkurban lagi. Tapi ingat loh ya, segitu-gitunya tetap hukumnya sunnah. Jangan nanti kesana seakan-akan jadi wajib, enggak. Cuman kategorinya kalau tahun depan, tahun sekarang lalu ada saldo misalnya 7 juta saja, kira-kira sudah. Artinya apa? Tahun depan malah ada 8 juta, lalu nggak berkurban, alasannya kan saya sudah tahun kemarin. Tahun kemarin nggak ada urusannya dengan tahun sekarang. Mampu tahun sekarang, maka tahun sekarang berkurban. Mampu tahun depan lagi. Beda kayak haji. Kalau haji sudah sekali selesai sudah. Kalau kurban ketika mampu sunnah lagi. Mampu lagi tahun depan sunnah lagi. Mampu lagi tahun depan sunnah lagi. Kasar-kasarannya nih, minta maaf ya, kasar-kasarannya nih. Kalau duit 7 juta itu wajib bayar zakat nggak? Belum kan? Kalau orang yang banyak duitnya bayar zakat, kalau kita nggak bayar duitnya belum mampu bayar zakat, setahun sekali kurban nggak? Itu maksudnya. Ya. Kalau orang yang banyak duit kan karena sudah sampai batas aturannya bayar zakat. Kalau yang nggak punya kemudian dia kurban. Tahun depan mampu lagi, kasarannya tanda syukur setahun itu rezeki lebih. Paham nggak? Ya, sampai setahun masih ada tabungan 7 juta, 8 juta, 9 juta, apa lagi? Sampai setahun punya saldo 20 juta tabungan, itu kurang syukur apa sama Allah? Gak mungkin orang punya tabungan 20 juta dalam setahun gak makan, gak mungkin kan? Pasti kalau orang punya tabungan dalam setahun punya bisa saldo 20 juta, berarti seharinya ini makannya diberi Allah setahun makan lebih, bahkan sampai punya saldo 20 juta. Masa dia keluar duit 3 juta dalam setahun? Bukan. Berarti termasuk bakhil, termasuk pelit berarti. Maka itu ancamannya keras. Masa iya setahun dikasih makan rezeki oleh Allah lebih, arti lebih itu mau makan apa aja bisa. Mau makan nasi padang beli ada duitnya. Artinya makan itu bisa milih karena duit ada. Sampai setahun begitu tiba Idul Adha, kali fitrah berapa bayar kita? Kali 50.000 satu orang kan? Nah, fitrah itu kasarannya nggak dianggap. Yang kurban ini tanda syukur kita kemudian. Setahun diberi makan nikmat oleh Allah, bisa milih mau makan ini karena duit ada, bisa milih atau bisa nyuruh istri masak beli bahan karena duit ada, sampai punya saldo 20 juta. Kasarannya Allah minta dibagi setahun itu 3 juta karena ada sempat tidak wajib bayar zakat, terus sampai ini saja masih nggak mau juga. Maka pantas ancamannya kata Nabi, pada yang korban dan musaldana jangan dekat-dekat masjid kami. Ya, nah itu kemudian. Ngerti ya? Iya. Jadi jangan lagi alasan saya belum mampu. Dia saldo dulu cek ini ulang-ulang kita ATM masing-masing cek itu lah kemudian. Ada berapa duit kalau amnesia takutnya gitu kan? Cek lagi kemudian. Tanya ke istriku ada duit berapa tabungan? Ngapain kata istri nanya tabungan pulang ngaji kan? Itu masalahnya kemudian. Nah, lalu dalam mazhab Syafi'i kita sunnahnya berkurban ini kan tadi hukumnya sunnah. Ada sunnah ain, ada sunnah kifayah, kayak fardu juga.
ada fardu ain, ada fardu kifayah. Demikian pula dalam hukum kurban ada fardu ain, ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Kapan kurban itu jadi sunnah ain khusus dalam mazhab Imam Syafi'i? Pada ketika penghuni satu rumah itu cuma ada tok sendirian. Di rumah ada orang sendirian tok. Dia mampu. Arti mampu, ingat kan kata-kata mampu itu sudah dibahas kan standarnya. Dia sendiri. Maka bagi orang itu sunnah berkurban dan sunnahnya sunnah ain. Arti sunnah ain, kalau dia nggak berkurban untuk dirinya sendiri, maka nggak akan gugur kesunahan berkurban itu. Tetap dia kemudian akan dituntut kesunahan berkurban itu. Itu namanya sunnah ain. Artinya kewajibannya individu, atau kesunahannya sifatnya individu masing-masing. Nah, kalau sunnah kifayah di rumah itu ada beberapa orang. Jadi kalau di rumah cuma ada sendiri, maka hukum kurban itu jadi sunnah ada ain, sunnah ain. Kalau di rumah itu ada beberapa orang, maka berubah hukumnya jadi sunnah ada kifayah. Contoh, di rumah ada Pak Parno, ada istrinya, anak berapa? 4. Istri 2. Nah, Pak Parno ada istri 2, anak 4. Berarti berapa? Benar. Satu rumah tuh, hebat juga Bapak. Satu rumah, artinya berapa orang nih? 7 orang di rumah ini. Maka hukum berkurban untuk Pak Parno dan semua yang di rumah itu jadi sunnah kifayah. Artinya sunnah kifayah, satu orang saja di rumah itu berkurban satu kambing, maka yang lainnya sudah gugur kesunahannya. Paham nggak maksudnya? Bedanya dengan yang tadi. Ya, jadi kalau misalnya di rumah itu ada lebih dari 1 orang, ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, sampai kalau tadi 7 orang karena punya istri 2 tadi, maka kemudian ketika Pak Parno cuma membeli 1 kambing, lalu Pak Parno berkurban 1 kambing, maka anaknya, istrinya, dan istrinya lagi kemudian sudah gugur kesunahan berkurban, tidak lagi dituntut istrinya. Walaupun ternyata istrinya punya simpanan sendiri duit 20 juta. Pak Parno punya simpanan sendiri duit 20 juta. Cuma hari itu Pak Parno yang keluarkan duit beli, maka yang lainnya walaupun punya tabungan maka tidak dihitung karena sudah gugur. Ya. Nah, tetapi ini kalau ya itu makanya kalau nggak belajar, walaupun sudah gugur kesunahannya, ketika Pak Parno berkurban kambing 1 tadi, lalu dalam hati Pak Parno tidak berniat pahalanya buat seluruh keluarganya ini, maka nggak dapat pahalanya, cuman gugur tuntutan untuk berkurban. Paham nggak? Ini pelan-pelan berarti. Ya pelan-pelan berarti. Karena ini pada belum makan susah menjelaskan orang yang belum makan. Jelaskan ini dia pulang bisa belok dan gitu ya. Kalau nggak belok nggak harus belok. Ya, jadi misalnya Pak Parno berkurban kambing, dalam hati kemudian berniat saya berkurban pahalanya untuk semua anggota keluarga. Maka 1, yang lain-lain itu gugur kesunahannya, artinya nggak dituntut lagi sudah. Ya, yang kedua plus dapat pahala. Tapi kalau Pak Parno cuma berniat berkurban buat diri sendiri, maksudnya kalau saya niat kurban dan itu, maka berarti yang lain ini gugur kesunahan, tapi pahala kurban tidak dapat. Paham? Maka itu Rasulullah pernah melakukan dalam berkurban itu beliau pernah baca gini, Allahumma ya Allah ya Tuhanku, hadza min Muhammadin, ini kurban dari Muhammad wa ali wa ummat Muhammad dan umat Muhammad. Ya, artinya wahai Nabi pernah menyembelih kambing, lalu beliau berdoa gini, Allahumma ya Allah ya Tuhanku, hadza min Muhammad wa li ummati Muhammad. Ya Allah, di kurban adalah dari Muhammad dan juga umatnya Muhammad. Sementara disembelih kambing, dan mungkin kemudian 1 kambing 1 umat itu nggak mungkin. Maksudnya kata ulama, Nabi itu mengikut sertakan pahalanya. Coba Rasulullah nyembelih kambing aja ingat sama kita deh. Coba, ini nyembelih kambing nanti. Karena Nabi sadar nih, kadang-kadang umatnya ada yang nggak mampu kan? Kalau nggak mampu sunnah nggak? Enggak kan? Karena dia nggak mampu. Ada duit,
cuma 1 juta toh. Berarti 1 juta ini cukup nggak? Enggak, berarti nggak sunnah. Cuma kemudian dia berpahala dari kapan? Dulu Nabi waktu berkurban sudah mengikut sertakan umatnya dalam pahala kurban. Coba Rasulullah SAW kita luar biasa, mungkin kita aja dari sama Rasulullah ya. Nah, lalu kemudian kita kalau berkurban sendiri tadi niatkan juga pahalanya untuk seluruh anggota keluarga. Nah, selain gugur kesunahan juga dapat pahala. Lalu muncullah kemudian di kita karena ada yang mungkin bisa jadi dari berangkat kesalahpahaman. Lalu setahun 1 kambing 1 keluarga nih, ya kan? Cuma di rolling. Tahun ini kurban nama ayahnya, tahun depan istrinya. Kan tadi istri saya belum, ya kan? Katanya istrinya belum. Lalu tahun depan ada lagi nama anak yang paling tua. Kenapa? Nama saya tahun kemarin udah, istri saya udah, lalu kemudian anak saya belum lagi, maka anaknya. Dalam agama tidak diharuskan seperti itu dan tidak ada aturan harus seperti itu. Ya, tidak ada aturan. Kenapa? Mau tiap tahun nama yang berkurban nama Pak Parno tidak ada masalah. Kenapa? Karena kemudian yang lain ini sudah gugur, ya kan? Sudah gugur. Tahun depan ya Pak Parno lagi, yang lain juga sudah gugur. Jadi tidak harus diputar-putar. Tapi kalau diputar-putar pun tidak ada masalah. Cuma agama tidak mengharuskan itu. Jadi kalau mau muter-muter nama untuk kurban anggota keluarga, jangan dianggap itu suatu keharusan. Alasannya kan istri saya belum. Tahun kemarin sudah istrinya. Kenapa? Karena itu nafas sunnah dipayah tadi. Kan ada nih nyambung nggak? Ya, uyuk nanti. Ya, sunnah dipayah. Tahun depan ya kemudian Islamah kamu lagi, nama suaminya lagi, gugur lagi semua penghuni rumah kesunahannya karena sudah berkorban suaminya. Nah, kalau kemudian di rolling tahun ini suaminya, tahun depan istrinya, lalu anaknya, boleh nggak? Boleh saja juga, tidak ada masalah. Cepat benar, dicepetinya. Tidak ada masalah, tetapi diingat kalau mau nama istrinya, gugur nggak kemudian yang lain-lain? Kalau mau nama istrinya, tetap istrinya harus berniat bahwa berkurban itu pahalanya untuk seluruh anggota. Nanti tahun depan anaknya lagi, maka untuk seluruh anggota keluarga. Persoalannya kemudian kalau nama bayi, kalau bayi bisa nggak? Makanya kemudian dalam Islam itu tidak ada masalah. Kemudian kepala keluarga aja namanya tiap tahun Pak Parno. Oh Pak Parno terus kata istrinya, saya enggak. Sudah gugur dan saya kata bapakku sudah berniat pahalanya juga buat kamu, jadi kamu sudah gugur kewajiban kurban, pahala kurban dapat, kemudian tinggal beres saja sama saya. Kata istrinya nggak sia-sia ngaji di Al-Firdaus. Ini buktinya. Coba kalau sama-sama nggak ngerti, maaf ya, sama-sama bodoh coba. Nama suaminya, makanya tahun ini sekarang suaminya dia berkurban, dia nggak niat. Ya saya kurban aja, berkurban aja, istrinya nggak dapat pahala. Terus itu dalam pikiran mereka, istri saya belum. Padahal sudah belum? Sudah, karena ditanggung gugur dengan kurbannya suami. Dipikirnya istri saya belum, padahal sudah dapat pahala nggak? Enggak. Tahun depan istrinya balas dia berkurban. Suaminya dapat pahala nggak? Enggak. Dianggapnya suami anaknya belum. Dianggapnya suaminya sudah. Padahal tahun kemarin, tahun sekarang lagi. Nah inilah ibadah kalau tanpa ilmu. Seperti itu. Jadi kalau satu keluarga itu sunnah dipayah. Sudah itu kemudian apalagi harus dibahas ya. Agak penting-pentingnya aja. Nah, kalau kemudian berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, nah ini yang ribet nih. Mampu tahun. Ingat ya rumus-rumus di awal ini, tahun kemarin sudah berkurban, tahun sekarang mampu berkurban dan tahun sekarang mampu lagi, berarti sunnah lagi kan? Sunnah. Sedangkan Pak Paru di rumah ada beberapa orang, jadi sunnah apa namanya? Sunnah ibadah. Artinya harus ada yang berkurban dari anggota. Ternyata tahun itu alhamdulillah sudah terputar semua.
sudah terputar semua. Paparku sudah, istrinya sudah, anaknya sudah, semua sudah terputar semua. Lalu udah pikiran kan kita sudah semua tahun ini ada rezeki lagi mampu, kita berkorban atas nama almarhum orang tua. Ya kan? Almarhum orang berarti hidup belum? Hidup belum. Sudah meninggal. Pertanyaannya, yang meninggal ini di rumah bukan? Berarti sudah gugur belum musnahan? Belum. Karena yang berkorban bukan dari anggota di rumah. Yang berkorban orang yang sudah meninggal. Kecuali yang meninggal itu ada di rumah situ. Baru gugur. Ya kan? Nah, risikonya kalau meninggalnya masih 2 hari masih mati. Kalau meninggalnya 300 orang ada di rumah. Namanya bisnis jenazah. Ya kan? Artinya kalau mampu tahun ini kamu berkorban kok atas orang yang meninggal dunia, maka yang satu keluarga ini belum gugur. Satu itu. Yang kedua, berkorban atas orang yang meninggal dunia atau yang sudah meninggal dalam mazhab Imam Syafi'i kemudian tidak sah kecuali ada wasiat dia waktu hidup. Ini yang banyak salah. Saya carikan dulu teksnya ya. Banyak kan yang salah kan hari-hari kan praktikannya orang berkorban kan. Nah, dalam mazhab Imam Malik maka makruh. Sah tapi makruh. Kecuali menurut pendapat, ini supaya tahu semuanya. Pendapat mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali boleh. Dalam mazhab Syafi'i mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa berkorban atas nama mayyit atau yang sudah meninggal itu jumhur mayoritas ulama mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah kecuali ada wasiat. Misalnya dulu orang tua waktu itu pernah ngomong, nah nanti satu saat kalau bapak sudah meninggal, kamu mampu punya rezeki, maka berkorban atas nama bapak, maka boleh dan bahkan jadi wajib karena wasiat kemudian dia wasiat itu jadi wajib. Tapi ketika tidak ada hubungan apa-apa, si anak punya duit lalu berkorban atas nama ayah yang sudah meninggal dunia. Kalau menurut mazhab Syafi'i mayoritas tidak sah kecuali ada wasiat. Mazhab Maliki makruh, yang membolehkan hanya mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Dan yang terpenting, si yang hidup yang satu rumah tadi tahun itu tidak gugur kesunahan berkorban. Artinya mereka tetap dituntut kemudian. Risikonya sudah gak sah, yang di rumah belum selesai tuntutan kesunahan berkorbannya, kan double ruginya. Paham kan? Iya. Lalu bagaimana Pak Ustaz, kan saya mau juga kemudian orang tua saya sudah meninggal dapat pahalanya. Nah, ulama sepakat kalau menghadiahkan pahala kurban untuk yang hidup keluarga tadi ataupun yang sudah mati maka sampai dapat pahalanya. Jadi kalau berkurban itu berniatlah aku berkurban, berarti aku sendiri itu berapa? Sendiri. Berarti Bapak Muto kan? Saya berkurban dan pahalanya saya niatkan buat keluarga saya yang masih hidup dan semua keluarga saya, khususnya orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Maka yang hidup gugur kewajiban yang satu rumah, pahala dapat, yang meninggal pahala kurban dapat. Padahal papamu cuma motong 1 ekor kambing cuma dengan ini. Itu tok syaratnya. Ya, main potong aja kemudian gak dapat pahala kemana-mana. Dapat kambingnya tok. Ya. Nah itu masalah kemudian sudah paham ya? Saya loncat lagi ya. Ini sudah ada lisan. Kalau jam 8:30 nggak apa ya? Kalian berapa? Saya harusnya ada pengajian lagi. Setiap ibadah harus disertai dengan betul, dengan ilmu. Setelah ilmu harus berniat. Umpama orang sholat, langsung Allahu Akbar gak berniat sah. Orang puasa gak berniat, kalau makan sahur aja banyak makannya, sah puasanya? Enggak. Maka setiap ibadah harus kalau mau sah ada niat. Sekarang demikian pula dengan berkurban. Ya.
Kalau yang tadi itu niat yang tadi itu maksudnya niat yang memotivasi. Kalau ini niat dari hukum fikih yang kayak aku sholat fardu isya, aku sholat fardu zuhur, aku puasa Ramadan besok hari, itu niat itu. Kurban pun perlu. Ya, ini yang jarang dilakukan orang. Ini yang jarang dilakukan. Lalu kalau kemudian sholat berniat itu saat takbiratul ihram. Kalau puasa saat kemudian setelah azan maghrib sampai sebelum fajar, sebelum azan subuh. Kemudian kalau zakat fitrah berniat itu kemudian pada ketika memisahkan duitnya atau berasnya, atau pada saat menyerahkan kepada mustahik berniat. Kalau kurban kemudian saat kita berniat kurban, sengaja berkurban sengaja berkurban karena Allah Taala di dalam hati, berniat seperti niat aku sholat fardu maghrib supaya sah kurbannya. Saat menyerahkan kurban itu kepada tukang potong, atau pada saat memotong sendiri, atau bisa diwakilkan ke tukang potong, dan saat dia memotong kita hadir dan kita berniat di situ. Ini jarang kemudian dilakukan. Makanya itu hampir-hampir banyak di akhir zaman ini kurban itu yang jadi seperti membeli hewan biasa. Kenapa? Salah satunya sebabnya dia nggak berniat apa-apa. Nggak berniat apa-apa. Di mana dia berniat? Saya sebelumnya sudah ngomong dalam hati saya mau berkurban. Itu dalam hukum fikih tidak disebut niat, tapi disebutnya azam. Apa itu azam? Cita, keinginan kita berkurban, belum berniat lagi. Kalau kita misalnya dari rumah, saya mau sholat di masjid, sholat maghrib, niat belum? Itu baru keinginan. Masuk masjid, takbir Allahu Akbar, dalam hati aku sholat maghrib 3 rakaat jadi makmum. Itu namanya. Kalau kita kemudian seminggu sebelum kurban, saya mau kurban ada kambing, kemudian mau ada duit beli kambing, maka itu disebut berniat kita lagi. Itu kita disebut baru punya cita-cita ingin berkurban. Nah, kapan kita berniat berkurban? Lalu misalnya kemudian Pak Paru datang, siapa yang tukang jagal, serahkan nih, kemudian kurban saya. Dalam hati Pak Paru berniat sengaja berkurban karena Allah Ta'ala, baru kemudian itu sah. Atau Pak Paru potong sendiri, ketika Pak Paru potong sendiri itu dalam hati berniat kemudian sengaja berkurban sengaja berkurban karena Allah Ta'ala, baru sah. Atau bisa diwakilkan kepada yang potong. Yang potong saya nggak bisa, kemudian saya wakilkan, saya nggak berani potong dan saya nggak paham urusan kurban. Jadi kemudian saya serahkan kepada kamu, memotongnya saya wakilkan, meniatkan kurbannya saya wakilkan. Maka yang memotongnya ketika dia memotongkan dia wajib berniat karena diwakilkan oleh yang punya kurban. Atau ini yang paling mudah, ketika si yang tukang potong memotong, yang berkurban melihat, dan saat dia memotong, yang berkurban ini dalam hati sengaja berkurban karena Allah Ta'ala, baru sah kurbannya. Cuma di mana orang ada berniat seperti itu? Asal potong aja. Kalau menyerahkan ke panitia berniat belum, karena harus ke tukang potongnya. Ya seperti itu kemudian baru dikatakan ini berniat. Nah itulah kemudian yang harus diperhatikan. Itu musuh apa-apanya lagi baru sebut itu ya. Jadi kesimpulannya perhatikan satu, kemudian masalah kesunahan berkurban dan ukuran mampu. Diingat ya, mampu itu ukurannya begitu. Yang kedua kemudian ada sunnah kain, ada sunnah ibadah. Yang ketiga berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Yang keempat yang paling penting adalah berkurban itu harus disertai dengan tidak ada ibadah yang sah kalau tanpa niat. Kemudian nggak ada, kecuali dalam madzhab Hanafi mandi wajib itu nggak pakai niat sah. Orang zakat harus ada niatnya, haji ada niatnya, puasa ada niatnya, sholat ada niatnya, kemudian termasuk kemudian adalah ibadah kurban harus ada niatnya. Kalau asal main serahkan aja dia nggak pakai niat kayak orang ribut potong kambing. Tidak ada kemudian nilai ibadah kurbannya itu kemudian mudah-mudahan sedikit nih ada pemahaman, ada tambah pemahaman. Nanti insyaallah kalau belajar detail ini pas sampai babnya kita detail yang penting-penting aja kemudian ya. Insyaallah mudah-mudahan. Nah kalau minggu depan nanti baru masalah panitia. Gimana kalau jadi panitia kurban, sedikit aja dulu kemudian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada keberkahannya. Ya. Yang mudah-mudahan kita semua tidak dimatikan kecuali pernah atau dimampukan oleh Allah untuk berkorban semua insyaallah ya. Kemudian Allah beri kita ikhlas, Allah beri kita istiqomah untuk ilmu dan mohon ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi kita dalam keadaan muslim khatimah. Wujudkan niat
alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'alna wa la fina wa la ma'ana wa la minna shaqiyyan wa la mahmuma wa la maqtuda. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa kafaratul majlis subhanaka وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Habis pulang masing-masing mikir begitu, ternyata saya mampu ya, nyesel saya ngaji ya, minta maaf, minta halal, minta ridha lahir batin dunia akhirat. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.